Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqbal dari Airlinks Indonesia. Jadi seperti janji gue kemarin, gue akan coba review lebih jauh Fake A15 Pro. Ya, kenapa ada Pro-nya? Tadi gue coba-coba browsing tadi, bedanya yang Pro sama yang A15 biasa ternyata ada di ini nih, yang bisa diputer-puter ini nih. Kalau dilihat dari websitenya, yang A15 biasa tuh nggak ada apa sih ini tadi namanya? Dial ya, dial yang ada nih ya. Ya bedanya sih itu doang. Nah tapi gue coba di Topet, kayaknya memang ini barang udah yang A15 biasa itu udah agak susah. Di halaman pertama kalau cuma nyarinya A15 aja, di halaman pertama Topet tuh nggak ada sama sekali. Ya nggak tahu kalau carinya lebih jauh lagi mungkin ada ya. Tapi kalau lu cuma nyarinya A15 biasa, keluarnya nanti A15 Pro. Ya, harganya 699 ya. 655. Ya enggak apa-apa sih, mahalin dikit. Tapi 655 itu enggak semua toko loh. Tadi sekilas gue ngelihat ada yang jual di 900.000. Ya. Ya mungkin dia mau cepat naik haji kali. Oke, gitu ya. Nah, ya jadi bedanya yang Pro sama yang ini, yang biasa itu dia ada di scroll dialnya ini. Jadi yang 15 biasa nggak ada scroll dialnya. Untuk apa ini fungsinya? Yang scroll dial kita nanti coba bahas satu-satu. Nah pertama kita pasti masuk ke laptop dulu ya. Nah ini dia tampilannya untuk pen dari Wacom A15 Pro ini. Oh Wacom? Ya fake. Terus semangat. Ini lama nggak bikin konten jadi agak semangat ya. Jadi dari Fake A15 Pro inilah tampilan drivernya. Untuk pen ya standar lah, yang pen ada current pressure seperti biasa, ada quick sensitivity-nya, ada output, input. Ini bisa otak-atik sendiri ya teman-teman di rumah. Biasanya sih gue nggak pernah otak-atik ini. Bertahun-tahun gue pakai tablet, mulai dari Wacom, pernah pakai Huion juga segala macam. Tapi kelamaan pakai Wacom, di Wacom pun juga ada, tapi gue nggak pernah otak-atik, jadi bawaan saringan pabrik aja dah. Kemudian ada untuk pen sama dua tombol di ini ya. Kalau di sini settingannya untuk pen atau erase, kemudian bawahnya ada right click. Jadi gue juga nggak pernah otak-atik, biasanya juga cukup right click itu yang kanan ya. Kalau ngeluarin menu yang mana? Yang kanan benar. Gue cuma butuh right click aja. Kan di Photoshop gue butuh klik kanan, fader klik kanan segala macam. Yang paling sering gue butuh adalah right click. Nah ini tampilan pen ya, sederhana aja seperti biasa sama. Kemudian ada mapping ya. Mapping ini 6x10 inci. Dia langsung meng-apply satu layar komputer kalian 6x10. Ya tapi ngomong-ngomong layar laptop itu masih 16 banding 9. Kalau 6x10 skalanya berarti memang agak beda dikit berarti. Tapi gak masalah, yang penting berfungsi aja layarnya. Gak usah dipusingin. Itu gua aja yang terlalu overthinking. Oke. Screen mappingnya settingan all pasti karena kita butuhnya all. Working areanya ya ini bisa diatur part ya. Kalau di part itu teman-teman bisa mau seberapa nih. Tuh mau segini aja bisa. Oh kegedean bang, kalau segitu gue sukanya kecil-kecil aja. Ya silakan. Tapi biasanya orang butuh yang gede karena dia lebih detail ya. Dia karena pasti lebih detail kalau diaplikasikan ke layar. Oke. Ada right hand mode, ada left hand mode. Left hand mode itu buat yang kidal, ini tangan kiri ya. Kemudian ada function ya, hotkey ya. Hotkeynya ini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, 12. Ada 12 tombol hotkey ya. Lama-lama keyboard pindah ke sini. Yang kemarin ada 3 ya kan, ada yang 2 hotkeynya, ada yang 4 kita pernah review. Ini ada 12. Lama-lama keyboard pindah ke sini ntar. Ya di sini ada keyboard. Tapi ada loh yang pakai keyboard, bener nggak? Nah itu mesti dibeli tuh, cuman nggak dijual di Indonesia. Kita coba review deh kalau ada rezeki. Ya, makanya nyumbang dulu ke sini ya. Ini biar kita bisa beli barang review. Ya nyumbang kopi di sini deh. Kita reviewin. Kapan lagi lo nyumbang 10.000 gue review barang mahal. Nah untuk hotkey-nya ada 12. Nah, dia udah ada bawaannya. Untuk K1 F5 ini apa sih biasanya? Kalau di sini sih F5 kipas. Ada I ya, V itu biasanya kursor
buat geser-geser layer di Photoshop. Ada Ctrl Z itu untuk undo ya segala macam. Nah, ini udah bawaannya. Tapi lu juga bisa setting kok. Settingnya klik aja di sini. Nah, teman-teman butuhnya apa? Kalau untuk keyboard berarti tinggal masukin aja keyboard. Nah, dia keluar kayak gini nih. Misalnya Ctrl T misalnya kan, kalau mau gedein kecilin Ctrl T, berarti tekan dulu add special keys-nya, masukin Ctrl CTRL. Ini delete dulu, sebentar, delete. Add special keys-nya, masukin Ctrl, kemudian tambahin huruf T, confirm. Nah, jadi Ctrl T. Nanti kita coba di Photoshop ya. Kemudian ya ini udah jelas ya. Ada 12 tombol, kemudian ada dial function switch. Oh, K13 ini yang tengah-tengah, K13. Nah, dial function. Oh, maunya settingan apa? Brush zoom. Oh, bisa disetting otak-atik. Ya, nanti aja kita coba. D0, D1, well, invalid. Aduh, banyak amat ya toolnya ya. Pasti di sini udah keyboard, kalau di sini ya terserah orang sih. Tapi kita coba di Photoshop, ini banyak banget fiturnya. Langsung buka Photoshop, trot. Nah, sebelum kita bahas praktekin kursor hotkey, press key atau apapun namanya itu dial-dialan, gue coba dulu setting, ngerasain ini bagaimana kalau digesek-gesek segala macam ya. Kita buka dulu layer baru. Nah, gue coba gesek. Rasanya apa ya? Rasanya tuh emang, tapi nggak terlalu licin sih, cukup nyaman. Nah, smoothingnya mati dulu. Cukup nyaman, tapi memang agak sedikit licin ya. Tapi nah, gue nggak tahu kenapa mulai saat ini gue coba ngetes nggak cuma brush ya, gue coba pakai tool lain dengan pen tool. Ini kalau pakai pen tool dia agak nge-lag, setelah gue klik agak lama dia keluarnya. Tuh, klik nih, pas gue klik, gue ngomong klik ya, bisa teman-teman bisa lihat sendiri berapa lama dia butuh buat keluar. Klik, 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 klik. Nah, ada sepersekian detik dia pentolnya baru nongol. Tuh. Klik, klik, klik. Nggak sampai 1 detik, tapi sepersekian detik. Jadi ada lag-nya nih. Di brush nggak ada lag-nya. Di pen tool ada lag-nya. Nggak tahu tuh kenapa tuh. Kenapa kira-kira aja? Nah ya, coba pen tool lagi. Gue coba di Illustrator ya. Gue coba di Illustrator. Nah ya, coba kita bikin objek di. Oh, tapi di Illustrator aman. Tuh. Di Illustrator aman. Nggak ada lag-nya. Langsung saat itu juga dia anchor-nya keluar. Aman. Nah, tapi kenapa di Photoshop dia ada lag ya pada pen tool tuh? Di Photoshop ada lag-nya sedikit kalau pen tool, di Illustrator aman. Ya. Di Illustrator aman. Coba kita geser-geser. Geser-geser objeknya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Pen toolnya juga berfungsi baik, tapi di Photoshop ada lag-nya nih. Ada apa gerangan? Nanti produk-produk lain kita mesti review lagi nih. Pada saat review kita coba pen tool ya. Karena kalau brush mungkin ya udah umum. Nah, oke. Kalau brush tadi seperti gue bilang sensasinya sih ya biasa. Kali ini gue bisa bilang nggak istimewa, nggak terlalu licin,
tapi juga nggak empuk kayak yang gue review sebelumnya ya. Tuh, biasa aja, cukup nyaman tapi nggak istimewa lah. Yang pasti nggak licin banget. Apa dulu yang kita review licin banget? Fake juga kalau nggak salah kan? Ya fake Hyun juga ada tuh yang kita review berasa licin banget. Ini nggak terlalu licin, tapi juga nggak empuk-empuk amat juga gitu. Jadi gue bisa bilang A15 Pro ini biasa aja, tidak jelek tapi tidak istimewa. Mau coba? Saya coba. Lo kan kemarin udah berapa kali coba. Gue coba orang kedua nih kalau review nih. Sini muter biar masuk TV. Biasa aja kan, nggak istimewa lah, nggak terlalu licin, tapi nggak nyaman amat gitu loh. Yang nyaman tuh Hyun yang kemarin kita tes H640p. H640p size juga segini kan? Yes. Tapi dia empuk ya, dia tidak terlalu licin, dan di sini tuh kayak ada pernya. Ini nggak ada sedikit lah, tapi nggak empuk amat. Bener kan? Biasa aja ya. Sepakat ya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, jadi sepakat gue sama Reza untuk apa sih gestur ya? Apa sih istilahnya? Tekstur ya. Untuk teksturnya dan gesekannya dengan pen ini, gue sama Reza sepakat ini tidak terlalu istimewa, cukup nyaman, tapi tidak senyaman Hyun H640p. Kenapa gue bandingin sama Hyun 640p? Karena kita udah punya standar yang kemarin. Untuk di kelas gini, kemarin H640p itu nyaman. Benar ya, kita coba kemarin ya, nyaman. Jadi standar itu seharusnya segitu dengan size yang hampir mirip. Sepakat ya? Ya. Harganya jauh lebih murah. Iya bener ya? Tuh, harganya juga jauh lebih murah. Oke? Masalahnya itu barang juga pinjaman, kita mengusulnya nggak bisa. Itu juga dipinjemin barangnya. Bang, tolong review ini nih, gue udah beli ini nih. Itu juga bekas adalah orang fans ya Reza, bukan fans gue, ini orangnya fans ya. Ya, itu tadi untuk brush. Untuk pen tool tadi ada lag-nya sedikit, kita nggak nyoba pen tool kemarin yang itu. Ya, tapi nanti ada produk review juga untuk kita compare lagi semuanya. Dan memang kita planningnya juga mau beli juga H640p kan, gitu. Nah, kemudian untuk Illustrator tadi nggak ada masalah berarti, untuk geser-geser nyaman ya, untuk pakai pen tool di Illustrator juga nyaman. Entah kenapa hanya di Photoshop ada lag-nya pen toolnya, itu dia sungguh jadi misteri. Tuh, tek tuh kan. Teknya 2 kali, tek kedua itu baru nongol di sini, tek pertama gue adalah ketika gue klik. Tek. Nah, ada lag-nya sepersekian detik. Gimana nih fake? Kok bisa ada lag-nya? Nah, sekarang kita coba hotkey ya. Coba tadi kita buka hotkey. Oke, kita coba functionnya dulu dari hotkey-nya. Kita coba yang K9 untuk besarin kecilin brush. K9. Ini lihat dulu. K9 berarti ini. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nih. Oh iya tuh. Cuma nggak bisa ditahan ya guys. Kalau klik terus root gitu nggak bisa. Dia mesti klik berkali-kali. Tuh, kalau diklik tahan dia nggak besar. Tuh, dia ini benar. Ini berfungsi ya. Kerja saksinya ya, ini berfungsi sebagai saksi. Udah kayak mau minjem duit. Saksi ya. Ternyata kalau dia nanya bilang ini bisa. Oke, ini berfungsi. Ada press key apa lagi? Hotkey apa lagi? Control Min, Control Plus. Itu zoom tuh. Control Min, Control Plus. Ya tadi berapa? K11, K12. Control Min, Control Plus. Tuh, bisa ya. Wah, enak juga sebenarnya kayak gini nih. Lu nggak usah capek-capek. Control Plus, Control Plus, Control Plus, Control Min.
Ya sebenarnya sih praktis ya ada hotkey kayak gini ya. Karena kayak Control Plus aja itu agak jauh kan. Mau ngelapan sih. Terus kayak besarin brush tinggal klik di sini, nggak usah kontrol buka kurung tutup kurung segala macam, buka kurung tutup kurung ya. Sebenarnya ngebantu banget nih. Nah sekarang kita coba yang dialnya nih. Kalau gue klik zoom, klik lagi, klik lagi, zoom. Jadi gini. Di tombol yang tengah ini dia punya bisa nyimpan 3 menu ya. Ini gue klik yang pertama, keluarnya ini brush zoom nih. Kalau brush zoom ketika diputar brushnya membesar. Tuh. Ya. Diklik lagi jadi zoom. Layarnya membesar. Tuh. Jadi nge-zoom gak usah Ctrl plus atau buka klik kaca pembesar, klik drag segala macam. Ini juga bisa berfungsi. Nah, well ini well yang mau atau nih well buat apaan nih? Nggak ini nih, nggak berfungsi kalau well ya bacanya well. Bisa diganti juga keyboard, zoom segala macam. Ya intinya seperti itulah kurang lebih ya. Jadi tombol yang tengah ini dialnya bisa nyimpen 3 fungsi. Ya ada brush lagi, ada brush, ada well sama brush. Ada well apa sih tadi? Ada brush zoom, ada zoom sama ada well. Ngoceh sendiri ribet sih. Besok bikin pakai bahasa Indonesia aja lah, ribet banget bahasa Inggris ya. Gitu ya. Jadi fungsinya seperti itu. Apalagi bisa kita tes, rasanya kayak cukup ya, bisa dites. Kemudian brush kalau pakai buat tanda tangan misalnya, dan lag-nya nggak, kalau tanda tangan bisa cepet tuh. Nggak ada lag, brushnya aman, nggak ada lag. Gue cuma heran kenapa pen toolnya aja yang lag. Kalau dari laptopnya nggak mungkin. Tadi udah di start Photoshop ya, tadi sempat nggak bisa berfungsi brushnya, pressure-nya karena kayaknya Photoshopnya kaget. Gue udah colok, Photoshop udah kebuka dari tadi, terus mungkin dia belum baca datanya. Ya kan, udah dimatiin baru bisa. Ya mungkin ada fungsi yang belum terbaca. Photoshopnya shock. Tuh. Kalau brush nggak ada, entah kenapa cuman pen. Gue penasaran. Tuh, nge-lag. Lu cobain deh pen tool ya. Lu nggak, takutnya penonton nggak percaya. Ini masih orang kedua nih. Di sini udah keroyokan aja lah kalau review. Cuma pen tool, udah pe tuh. Oh iya. Nah kan? Iya. Ini nge-lag kan? Ada sepersekian detik, tek masih tek 2 kali lah libatnya. Tek. Ini nggak keluar. Tuh. Tuh, ada lag-nya tuh. Valid. Biar orang percaya. Harusnya sih kalau pen tool tuh nggak pernah ada masalah sih. Karena pen tool tuh tool basic yang nggak butuh RAM gede-gede amat. Justru brush yang butuh baca RAM. Kenapa ya? Coba tanya tukang servis yang gara-gara layarnya baru kali ini. Nanti lo takut gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Kita balik ke kesimpulan. Nah, kesimpulan gua, entah kenapa, kalau dari rasanya, makanya dari tekstur, dari gestur gua di tangan ini segala macam, memang seperti tadi gue bilang nggak istimewa banget. Tidak terlalu licin, cukup nyaman, tapi tidak istimewa seperti Huion H640p yang besar kemarin kita coba ya. Kalau H640p itu nyaman ya. Pertama pennya empuk, bener nggak kemarin ya review gua? Ini dia reviewnya, videonya nih. Ini lebih enak sih. Dan ini empuk ya. Ini pulpennya empuk nih. Ya, jadi kayak ada entah bukan per kali ya. Tapi kayak ketika ditekan tuh enak gitu, nggak keras. Nah, ya kan? Nah, ini cukup nyaman tapi tidak istimewa. Padahal harganya lebih mahal ini. H640p itu cuma 400-an. 400 ribuan. Oke. Tapi dia punya nilai plus di harga 600 ribuan itu ada 12 press key, hotkey.
hotkey kan namanya ya, hotkey. Ini fungsinya bisa diatur sendiri. Kemudian kelebihan satu lagi ada namanya dial scrollnya ini ya, yang bisa nyimpen 3 fungsi, bisa buat zoom, bisa buat brush, dan bisa diatur lagi yang buat yang lain-lainnya. Ini adalah nilai lebihnya. Kemudian dari bentuk, memang ini sepertinya tidak dibuat untuk mobile. Kalau teman-teman yang biasa cuma kerja di coffee shop, kerja di rumah tetangga, kerja di kemana lah, restoran segala macam, kayaknya ini agak terlalu besar untuk dibawa-bawa. Ini nyamannya untuk kerja di rumah. Kenapa? Kelihatan dari bentuknya dia tidak menyediakan tempat yang biasa buat nyelipin pulpen. Dan pasti bawa beras berat ini ya, kalau tasnya gede sebenarnya sih nggak lebih besar dari laptop juga, bisa aja dibawa-bawa. Cuman kalau kerja di KFC misalnya kan makan meja banget kan, mejanya KFC berapa sih? Cuma segini yang buat berdua orang. Sedangkan ini biasanya orang pakainya ada di depan laptop begini posisinya, nggak nyamping seperti ini biasanya. Tapi kan itu kembali ke selera orang. Kemudian gue belum pernah ngeliat yang warna grey, merah atau biru, tapi untuk warna gold ini kece banget sih sebenarnya. Ini kelihatan kayak gadget mahal ya, ini kelihatan kayak gadget mahal. Jadi warnanya ada hitam doff, kemudian ada gold, ini kece banget sih warnanya. Cuma kesandung satu itu doang tadi, kenapa pentolnya bisa nge-lag itu doang, sayang banget. Brush nyaman, bentuk keren, walaupun digesek-gesek ya biasa aja lah, kita nggak ngomong ini, nggak selicin yang pernah kita review waktu itu. Tapi untuk kerja gue rasa ini juga oke banget. Tapi kenapa pentolnya nge-lag ya? Apa ya kira-kira? Nah, kalau teman-teman ada yang bisa tahu kenapa pentolnya nge-lag, silahkan komen di bawah ya. Nanti coba kita review lagi kalau memang itu bisa dibuktikan benar. Jadi ada revisi lah ada video ini. Nah, itu dulu aja review VX A15 Pro ya. Tablet ini dijual seharga Rp655.000, hampir Rp700.000 loh. Itu berarti harga sudah selevel Wacom One by Wacom. Tapi dia ada fitur-fitur ini segala macam. Ya, jadi silakan memilih sendiri buat berbelanja. Next gue akan coba bikin video komparasi untuk barang selevel dengan dia. Kita punya utang banyak banget tuh sama penonton, bikin video komparasi. Oke? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama iLinks Indonesia. Goodbye. Sini aja. Guys, ini udah gue restart laptopnya, ya berarti otomatis si driver dan si Photoshop restart semua, otomatis dong, karena laptopnya gue restart. Dan ternyata memang masih delay, ya, tuh, si pentolnya masih delay. Jadi gue udah restart unitnya, semuanya tuh masih ada delaynya. Padahal udah cukup. Ya gue rasa biasanya kan sistem menjadi benar lagi ya, biasanya kalau ada kesalahan sistem, ada bug segala macam. Jadi ini bisa gue disimpulkan kayaknya memang bukan salah dari laptopnya, entah ada salah di drivernya atau memang di unitnya. Oke? Bye.